Shalom, terkasih Tuhan Yesus. Saya mau lihat muka sukacita, wajah sukacita dan tangan yang terangkat. Jika kita siap mempersembahkan yang terbaik, jika kita siap bersorak-sorai demi kemuliaan namanya, mana tangan yang terangkat dan wajah bersukacita? Ya, supaya bersemangat lagi, kita bertepuk tangan yuk buat Raja kita Tuhan Yesus. Karena hari ini kita akan merayakan bagaimana kuasanya, kedahsyatannya dalam hidup kita. Mari sebelum kita mulai dalam ibadah streaming hari ini, saat ini kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah saat ini kami mau merasakan kembali bagaimana memeluk Engkau, bagaimana merasakan hadirat-Mu saat ini. Dan biarlah Tuhan, begitupun hati kami mau buka selebar-lebarnya Tuhan. Kami mau menyatakan hari ini kedahsyatan-Mu, kuasa-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau merayakannya Bapa saat ini. Dan biarlah kemenangan ada di dalam hidup kami. Dan biarlah sorak-sorai, tepuk tangan kami mempersembahkan demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Roh Kudus, kami percaya Engkau pun Allah yang setia, yang menggairahkan roh di dalam kami Bapa, untuk kami terus bergairah memuji menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap untuk mempersembahkan yang terbaik, kita katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Kita mau bersorak-sorai, kita mau bertepuk tangan di dalam namanya. Mari. Karena sungguh kemenangan Tuhan yang berikan kepada kita. Tidak ada yang lain. Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita. Katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Kita akan terus bersorak-sorai bagi namanya. Amin. Amin. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup.
nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, biarlah di dalam hidup kami mengiringi, mengasihi, melayani-Mu adalah tujuan hidup kami Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan Yesus, kerinduan kami Tuhan Yesus untuk dapat berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang memberi kemenangan, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberi kuasa dan penoplangan buat hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah sungguh kami merasakannya saat ini Tuhan Yesus. Sungguh kami memberikan yang terbaik saat ini Tuhan Yesus. Karena Engkaulah, bagi Engkaulah yang jauh dapat melakukan dari apa yang kami pikirkan, dari apa yang kami doakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kebesaran-Mu, terima kasih. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang nyata di hidup kami, yang turut bekerja di dalam segala hal. Haleluya. Sampai kami mendapat mahkota kehidupan, ada bersama-Mu, mengiring-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat
janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota Kami mau tetapkan hati kami Tuhan untuk selalu percaya akan kebesaran-Mu dan kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk
ucapan di lidah bibir kami bukan hanya sekedar perkataan, tetapi terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari bahwa sungguh benar hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Roh, jiwa, tubuh kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Karena itulah yang akan menjadi ibadah yang sejati di hadapan Engkau Bapa. Kami merendahkan hati kami di dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan biarlah urapan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menangkap pesan Tuhan pada sore hari ini. Sehingga kami berjalan, bertumbuh, dewasa, menuju kepada kepenuhan Kristus. Dan hidup kami serupa dan segambar di hadapan Engkau Bapa. Sehingga pada waktunya kelak kami akan menerima mahkota yang Kau janjikan dalam kehidupan kami. Tuhan, bukalah pikiran kami, singkapkan mata hati kami untuk menangkap, melihat keajaiban Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh akan mengalami setiap perkataan yang Kau sampaikan lewat firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami membuktikan bahwa Tuhan kami hidup, Tuhan kami nyata, Tuhan kami sempurna. Dan biarlah itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk diberkati, belajar bersama-sama, katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera, shalom ibu-ibu. Ya, damai sejahtera Kristus atas kita semua pada sore hari ini. Pada bulan ini kita tetap akan melanjutkan tema kita yang lalu. Kita akan tetap berbicara mengenai connection, ya, connected, bicara bagaimana hidup berkomunitas, hidup sebagai anak-anak Tuhan yang dipersatukan di dalam komunitas, baik itu komunitas keluarga, komunitas gereja, komunitas persekutuan, komunitas yang Tuhan fasilitasi di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini ibu-ibu kekasih, saya percaya bahwa pemanggilan Tuhan atas kita tidak pernah ada yang kebetulan. Amin. Kalau Tuhan panggil kita, saya percaya Tuhan punya kehendak, Tuhan punya rencana, di mana kalau Tuhan punya rencana, Dia rindu rencana itu terlaksana. Nah, kita akan belajar apa yang Tuhan inginkan melalui sebuah komunitas, ya, biarlah hal itu menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sekarang kita terlebih dahulu sama-sama buka Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-47. Nanti dalam kesempatan lain ibu-ibu bisa membaca satu perikop. Di sana dijelaskan bagaimana gaya hidup jemaat mula-mula ketika itu, ya. Bagaimana mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain. Nanti ibu-ibu bisa baca sendiri lebih lengkapnya. Tetapi pada kesempatan ini saya rindu untuk memperhatikan satu hal yang menarik yang Alkitab tulis di ayat terakhir, ya, di kalimat terakhir, di ayat terakhir pada pasal itu, ayatnya yang ke-47. Saya akan bacakan, perhatikan baik-baik ibu-ibu kekasih, sambil memuji Allah. Kalimat berikutnya, dan mereka dikatakan apa? Disukai semua orang. Ini sesuatu yang luar biasa, bukan? Ini jemaat mula-mula yang baru terbentuk karena mereka cinta akan Yesus. Lalu mereka punya kehidupan, dan kehidupan mereka dilihat oleh orang-orang di sekitar mereka. Bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka bertindak tanduk, itu dilihat sama orang-orang sekitar. Dan Alkitab mencatat apa yang orang lain lihat dalam hidup mereka membuat orang lain suka. Ya, membuat orang lain suka. Dan dampaknya, ibu-ibu kekasih, kalimat selanjutnya, apa yang terjadi ketika orang lain suka lihat kehidupan mereka?
Dan tiap-tiap hari, kalau tiap-tiap hari berarti tidak ada tanpa satu hari pun tidak terjadi, betul? Tiap hari, ini hebat sekali ya. Tiap hari Tuhan menambah jumlah komunitas itu, ya, jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini kan luar biasa ya Bu ya. Oke. Ada satu kumpulan anak Tuhan yang kehidupannya dilihat sama orang lain dan orang lain suka sama kehidupan mereka, dan akhirnya orang lain memberikan diri untuk dibawa kepada Tuhan. Nah, ini adalah situasi yang Tuhan inginkan terjadi bukan hanya pada waktu di awal perjanjian baru, tetapi juga sampai dengan hari ini dalam kehidupan ibu-ibu dan saya. Ya, seperti inilah kekristenan diharapkan, Bu. Seperti inilah kekristenan hendaknya terlihat di mata orang-orang. Bagaimana kehidupan kita tuh disukai sama semua orang. Ada orang berkata begini, ya, ini biasanya orang-orang yang pindah agama, pindah kepercayaan bilang begini, kenapa mereka tinggalkan kekristenan, lalu mereka memeluk agama yang lain? Karena mereka bilang begini, karena di agama ini saya mendapat melihat kedamaian. Nah, ini kan kalimat yang menarik untuk direnungkan ya Bu. Karena di kepercayaan yang sekarang saya pilih, saya melihat kedamaian. Bahkan saudara sebapak kita, agama mereka disebut agama damai, ibu-ibu. Betul? Kalau Kristen kan katanya asasnya kasih. Tetapi agama mereka itu disebut agama damai. Nah, kenapa seperti itu? Berarti logika sederhana, di luar agama mereka nggak dapat damai. Mereka nggak lihat kedamaian. Nah, kalau mereka nggak lihat kedamaian, apa yang mereka lihat? Yuk kita jelaskan secara sederhana. Mungkin mereka lihat tiap hari pertengkaran. Mereka lihat peperangan. Mereka lihat perpecahan. Mereka lihat perselisihan. Sehingga ketika mereka melihat penampakan yang lain, mereka berkata, saya milih yang ini aja, damai. Ya, dan bukan rahasia ibu-ibu, kalau ibu-ibu ikuti sejarah kekristenan, ya, sejarah kekristenan, maka mayoritas cara kekristenan untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan adalah dengan peperangan. Kita nggak bisa menolak histori itu. Ya, makanya kita seringkali dengar ada istilah perang salib. Ya, ada perang kerajaan lewat kerajaan. Kalau ada raja menang perang, lalu nanti dampaknya tempat yang dimenangkan semua harus masuk Kristen. Nah, itu sejarahnya kita tuh, Bu. Bahkan sebagai orang Indonesia, supaya kita tahu bagaimana caranya jadi berkat di Indonesia, masuknya kekristenan ke Indonesia itu kan lewat penjajah, Bu. Betul? Lewat penjajah. Bonceng armada perang. Jadi kita harus tahu sebetulnya tidak seperti itu kekristenan, tetapi perjalanan sejarah menceritakan demikian. Bahwa di banyak belahan bumi ini kekristenan masuk dengan cara apa? Peperangan, pemaksaan, kekerasan. Dan itu melekat di banyak rakyat, di banyak negara. Ya. Sementara agama lain, kalau kita bicara agama, Bu, agama lain masuk dengan sejahtera. Lewat dagang, betul? Lewat pernikahan, lewat hidup bersosialisasi. Saya tadi pagi sempat baca satu artikel, ya, bahkan mereka mengabarkan kepercayaan mereka lewat apa? Lewat dolanan anak-anak. Ya. Jadi lewat kehidupan sosial masyarakat. Nah, ini kita harus persis tahu ibu-ibu sejarah ini supaya dengan kuasa Roh Kudus kita bersama-sama bersatu hati mengubah image kekristenan.
Bahwa sesungguhnya kekristenan itu kan dasarnya kasih ya Bu. Dasarnya kasih, dan kita kembalikan lagi hal itu. Dasarnya kasih. Nah, Alkitab berkata, di awal mula kekristenan, mereka lihat kehidupan orang Kristen itu suka banget Bu. Ya, itu suka banget. Mereka senang lihat kehidupan kekristenan yang ada. Nah, untuk itu doa kita pada sore hari ini, biarlah gambaran kehidupan yang seperti itu dikembalikan paling tidak melalui ibu-ibu dan saya sore hari ini. Amin. Jadi dimanapun kita berada, ketika orang melihat kita, orang suka sama kita. Dimanapun kita ditempatkan dalam sebuah komunitas, orang suka sama kita. Ya tapi kan gak semua orang bisa kita sukakan, Bu Marta. Kan gak semua orang akan suka sama kita. Saya selalu berkata begini, kalau ada orang yang tidak suka, karena orang itu tidak berjalan dalam kebenaran. Kalau orang tidak suka, itu karena kita tidak berjalan dalam kebenaran. Tapi kalau kita berjalan dalam kebenaran, orang tidak suka, ya berarti itu bukan masalah kita. Nangkep ya, ibu-ibu ya? Oke. Jadi pastikan dimanapun kita berada, baik di keluarga, baik di gereja, baik dimanapun kita ditempatkan Tuhan, kehidupan kita jadi berkat buat banyak orang. Amin. Ya, itu yang harus kita capai, supaya kekristenan dikembalikan kepada yang mula-mula, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, untuk itu ibu-ibu kekasih, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita bersikap supaya kita bisa jadi berkat buat sekeliling kita dan orang diberkati dalam kehidupan kita. Sekarang kita buka yuk, kita Filipi pasal yang kedua. Kitab Filipi pasalnya yang kedua, ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan lagi, ibu-ibu perhatikan. Ini adalah pelajaran Rasul Paulus kepada orang-orang di Filipi, di mana dia berharap situasi yang seperti ini ada di dalam kehidupan orang-orang di Filipi. Ya, Alkitab berkata demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, ya. Lalu dikatakan hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, jadi ibu-ibu kekasih, gambaran yang diberikan, yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita, bagaimana hidup kita tidak melulu memandang buat kepentingan kita. Ya, kalau kita ingin jadi berkat bagi orang lain, maka Alkitab tadi berkata begini, ayat yang ketiga, harus ada kerendahan hati menganggap orang lain lebih penting. Ya, orang lain lebih penting. Makanya nanti kita akan belajar, sulit kalau kita menjadi orang egois dalam sebuah komunitas. Sulit kalau kita menjadi orang egois di dalam rumah tangga. Tidak akan mampu kita berinteraksi kalau kita mempertahankan sikap yang demikian. Seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, sehingga nanti kita bisa memperhatikan kepentingan orang lain juga. Nah, ibu-ibu kekasih di dalam Tuhan, ada 4 hal sore hari ini yang akan saya bagikan, ya. Bagaimana caranya kita bisa hidup di dalam komunitas kita, dalam keluarga, gereja, dimanapun yang Tuhan tempatkan. Yang pertama, ibu-ibu kekasih, yang pertama, di dalam sebuah komunitas
hendaknya ada nasihat dan penghiburan. Ya, ada nasihat dan penghiburan. Kalau melihat bahasa aslinya dari kata nasihat ini, maka ibu-ibu ini bukan sekedar nasihat, tetapi juga mengandung yang namanya teguran. Ya, kalau cuma nasihat orang masih santai menerimanya. Tetapi kalau teguran, wow, orang berpikir 2 kali untuk mau ditegur sama orang lain, betul? Tetapi komunitas yang Tuhan kehendaki adalah komunitas yang terjadi seperti ini. Ada teguran, ada nasihat, tetapi sekaligus teguran itu menjadi penghiburan. Artinya begini ibu-ibu, teguran itu harus terjadi. Kenapa? Karena setiap anggota di dalam komunitas itu ingin sesuatu yang baik terjadi di tempat itu. Jadi tidak membiarkan sesuatu yang salah, tidak membiarkan sesuatu yang tidak benar. Karena kalau dia biarkan sesuatu yang tidak benar, artinya dia tidak sayang sama komunitas itu. Dia tidak sayang sama keluarganya. Jadi dia tidak membiarkan sesuatu yang salah terjadi. Makanya kalau ada sesuatu yang keliru, langsung nasihat muncul. Langsung teguran muncul. Dengan maksud menghibur. Nah, menghiburnya maksudnya apa? Yaitu tadi, supaya jangan ada hal yang salah yang merusak keseluruhan komunitas yang ada. Coba salah satu ibu baca Amsal 27 ayat 5 dan 6. Amsal 27 ayat 5 dan 6. Yuk, siapa udah dapat? Yuk, baca yuk. Amsal 27 ayat 5 dan 6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, jadi Alkitab mengajarkan kepada kita lebih baik. Apa tadi yang dikatakan yang lebih baik, Ibu? Teguran, betul? Teguran yang nyata, teguran yang benar, teguran yang beralasan, gitu ya? Nggak asal juga, ibu-ibu. Oke? Alkitab berkata adalah lebih baik teguran yang nyata daripada apa? Kasih yang tersembunyi. Jangan nanti nggak enak lah. Aduh, nanti jadi pada ribut. Udah biarin aja dia salah. Udah nggak usah ditegur. Nanti kenapa-kenapa. Udahlah, kita kan mesti jaga damai sejahtera. Nah, seringkali kita pakai kalimat kayak begitu, bukan? Ya. Udahlah, nanti jadi nggak enak semuanya. Udah jangan ditegur, biarin aja dia salah. Nah, Alkitab berkata, kalau sesuatu yang salah didiamkan, itu sama dengan kasih yang tersembunyi. Ya, kasih yang tersembunyi, di mana bahayanya di ayat yang ke-6 tuh ibu-ibu kekasih. Itu seperti apa dikatakan? Seorang lawan yang mencium berlimpah-limpah. Cium aja, baik-baikin aja, udah biarin aja. Salah diamin aja, nggak enak nanti dia tersinggung kalau kita tegur. Nggak enak nanti dia keluar dari persekutuan kita. Nggak enak nanti, aduh biarin aja dan lain sebagainya. Kalau kita membiarkan kesalahan, berarti kita membiarkan orang itu tenggelam dalam kesalahan nggak, Bu? Tenggelam dalam kehancuran nggak? Ya. Dan kita nggak mau kayak begitu. Kita nggak mau, gitu ya. Maka dari itu kita tidak mau mencium secara berlimpah-limpah, Alkitab katakan. Ya, jadi tadi Alkitab jelas berkata bahwa yang terbaik adalah teguran yang nyata-nyata karena tujuannya baik. Ya, negurnya tujuannya baik, ibu-ibu kekasih. Oke.
Jadi lihat hal yang pertama, di dalam sebuah komunitas itu akan nyata yang namanya nasihat, teguran, ya. Sekaligus kenapa teguran itu harus terjadi? Supaya ada penghiburan, jangan ada luka dibiarkan menganga, jangan dibiarkan ada persoalan berlarut-larut demikian adanya sehingga menghancurkan kehidupan komunitas itu atau keluarga kita, ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan kaget, ya, komunitas yang sehat kalau ada yang keliru akan saling menasehati. Amin. Ya, akan saling menegur, akan saling meluruskan karena maksudnya baik, tujuannya baik. Lalu yang kedua, ibu-ibu kekasih. Ya, yang kedua. Coba salah satu baca terlebih dahulu Kolose pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Siapa ibu-ibu sudah dapat? Boleh baca yuk. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kami tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, lihat ya, di dalam komunitas yang sehat, keluarga yang sehat akan terjadi nasihat dan teguran. Tetapi Alkitab juga mengatur kepada kita bahwa nasihat dan tegurannya juga gak sembarangan, Bu. Gak asal-asalan. Alkitab juga mengatur bagaimana cara kita menyampaikan teguran, menyampaikan nasihat kita. Tadi Kolose 4 ayat 6 berkata, kata-kata kita senantiasa penuh kasih. Betul? Ya. Jangan hambar. Hambar tuh apa? Hambar tuh gak ada isinya. Hambar tuh kosong. Hambar tuh gak ada rasa. Ya, gak ada guna. Hambar tuh sia-sia. Ada orang yang kadang-kadang senang negur orang, tapi negurnya gak ada rasa, Bu. Negurnya gak ada tujuannya. Negurnya juga caranya tidak baik adanya. Nah, Alkitab tidak mengajarkan seperti itu sama kita. Oke, ya. Jadi yang Alkitab ajarkan kedua sama kita, ketika kita menegur orang lain, maka teguran itu membawa kenyamanan. Ya, membawa kenyamanan, ibu-ibu kekasih. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ya, dalam Bible The Message, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya bilang begini, be gracious in your speech. Ya, jadi harus benar-benar punya kata-kata yang penuh kasih, penuh anugerah, grace, ya. Be gracious in your speech. The goal is to bring out the best in others in conversation. Oke, jadi kalau kita ngomong sama orang, itu tujuannya mendapatkan percakapan yang baik antara kita dan orang lain. Ya, makanya ya pastinya gak ada berantem-berantem sebetulnya sih, Bu, ya. Oke, jadi kalau kita menyampaikan sesuatu sama orang lain, maka kita ingin terjadi percakapan yang baik, percakapan yang enak, di mana, nih kalimat selanjutnya di dalam bahasa Inggrisnya, not put them down, tidak merendahkan orang lain, oke, not cut them out, atau tidak motong orang lain, tidak nyela orang lain. Kadang-kadang, Bu, ketika kita tegur orang, yuk teliti hati dan pikiran kita. Bagi Bapa di surga tidak ada yang tersembunyi, betul? Ketika kita negur, kadang-kadang hati kita ini kondisinya adalah ngerendahin orang yang kita tegur. Betul? Ya. Jadi kita rendahin dia. Oke? Atau kita nggak izinkan dia untuk menyampaikan apa yang benar sebetulnya. Nah, ini brutal. Ketika negor jadi brutal, Bu. Ya, ketika orang lain berusaha untuk menerangkan duduk perkaranya, kita nggak kasih. Ya, kita nggak kasih dia ngomong, gitu ya. Nah, tindakan yang seperti ini tidak akan pernah membawa sejahtera dalam sebuah komunitas. Negurnya betul,
tapi cara negurnya tidak membawa damai sejahtera. Ya. Nah, seringkali kita juga begitu tanpa sadar gitu ya. Kalau saya boleh ngomong tanpa sadar lah ya. Di keluarga kita, kadang kita istri ya Bu ya. Oke, kadang kita istri mau kasih masukan sama suami, maksudnya baik, maksud tujuannya benar, tetapi menyampaikannya nggak nyaman. Kita ngasih tahu sambil ngerendahin, kita ngasih tahu sambil ya seolah-olah suami kita bodoh adanya gitu kan ya. Seperti itu. Makanya kadang-kadang kita suka dapat feedback nih dari suami-suami gitu kan ya. Kesannya tuh kayak, kok kamu bodohin saya sih, emang saya nggak ngerti, emang saya nggak tahu masalahnya. Nah, kadang-kadang kita suka nggak sadar tuh ibu-ibu suka begitu, ya. Jadi maksud tujuannya betul, tetapi tanpa kita sadar kita merendahkan orang yang kita nasihati, Bu. Nah, dalam komunitas cara kita menasihati tidak seperti itu, ya. Makanya kalau dilihat dalam bahasa aslinya, ibu-ibu kekasih, bahasa aslinya tuh ditulis begini nih, ya, yang namanya kenyamanan ini, bagaimana kita menyampaikan dengan nyaman, ini bahasa aslinya ditulis dengan bahasa Yunaninya paramition, ya, paramition. Nah, paramition ini dipakai di ilmu kedokteran, ya, sebagai ajaran atau sebagai pendidikan bagaimana cara mereka menyampaikan hal yang penting sama pasien. Betul? Ya. Nah, di kedokteran ini paramition dipakai nih Bu. Yang kita bahas hari ini menjadi satu ilmu tersendiri karena dokter itu kan akan berhadapan sama orang yang punya masalah, betul? Nah, bagaimana si dokter ini menyampaikan hal yang dia ketahui tentang pasien itu ada ilmunya, Bu. Gak bisa dia datang-datang bilang begini, Pak, Bapak sakit, kena kanker. Waduh, itu orang yang belum waktunya mati, bisa hari itu mati, Bu. Betul? Karena kaget, karena stres, langsung terima input yang seperti itu. Jadi ada caranya, ya, ada caranya. Bapak ini sedang ngalamin ini, Bapak diagnosanya ini. Nah, kalau sudah Bapak kena ini, nanti Bapak cara penyembuhannya seperti ini ya. Nah, kayak begitu tuh menyampaikannya. Jadi nggak sembarangan. Ya, nggak sembarangan ibu-ibu. Ya. Wah, Bapak ini kena kanker nih. Nah, Bapak jantungnya ini lemah nih, apa segala macam. Pak, Bapak 3 hari lagi mati. Wah, nggak bisa kayak begitu, Bu. Ya. Waduh, itu orang yang gak mestinya meninggal lebih cepat atau meninggal lebih cepat tuh gara-gara omongan kita, gitu ya. Nah, itu kadang-kadang di persekutuan kayak begitu, Bu. Di gereja juga suka kayak gitu, di rumah tangga juga seperti itu. Ya, kita nggak belajar bagaimana caranya ya menyampaikan hal yang baik kepada orang lain, ya, supaya semuanya jadi nyaman. Gitu ya, semuanya jadi nyaman. Nah, makanya ya Bu ya, indahnya nih dalam sebuah komunitas kalau kita rendah hati, justru di sini nih, ya, justru di sini. Karena kan kita tahu ya Bu, dalam komunitas itu kan kepribadian beda-beda ya, betul? Yang satu melankolik, yang satu kolerik, yang satu flegmatis gitu kan ya, yang satu apa tuh? Yang saya belum sebut, sanguin, gitu kan ya. Nah, kita kan mesti tahu nih, teman saya nih tipikalnya melankolis. Gitu. Kemarin hari Minggu setelah saya khotbah, saya diminta untuk mendoakan seorang ibu. Ya, dia ulang tahun kemarin, Bu. Jadi saya diminta mendoakan. Saya mendoakan biasa aja gitu ya. Saya doain apa yang Tuhan taruh di hati. Selesai saya doa, saya lihat dia ngapus air mata. Oh, dia nangis. Gitu ya. Dia nangis gitu. Lalu kemudian selesai doa, yang lain bubar. Nah, ibu ini sama suaminya masih ngobrol sama saya. Ngobrol gitu ya. Setiap kali saya ngomong, dia ngapus air mata. Setiap kali saya ngomong, dia ngapus air mata. Terus saya tanya begini sama temennya,
dia melankolis ya, saya bilang begitu. Ibu ini melankolis ya, saya nggak pernah ngobrol sama ibu ini. Saya nggak pernah bicara. Jadi baru kemarin saya ngobrol sama dia. Dikit-dikit nangis. Apalagi kalau kita ngomongin kebaikan Tuhan, gitu ya. Terus saya bilang sama temennya, dia melankolis ya. Oh iya Bu, dia orangnya melo. Nah, itu kan kalau kita tahu bahwa teman kita melo, kita harus punya kecerdikan dan hikmat kalau menyampaikan sesuatu sama orang melo. Betul? Sama orang melankolis. Nah, beda lagi kalau teman kita sanguin. Orang sanguin Bu, cepet nangkep, cepet lupa. Betul? Yang sanguin di sini, gitu kan ya? Cepet nangkep, cepet lupa. Nah, ngomong sama orang yang kayak begini kudu berulang-ulang. Betul nggak? Kudu diulang-ulang. Kalau perlu tanya, udah paham belum? Udah paham belum? Yang saya omongin udah paham belum? Dianya mah paham-paham. Tunggu 5 menit, dia lupa Bu. Nah, itu sanguin biasanya kayak begitu, betul? Jadi kita harus punya trik sama teman-teman kita yang berbeda-beda kepribadian. Ngomong sama kolerik Bu, jangan muter-muter, dilempar sendal sama dia. Betul? Ya, ngomong sama kolerik jangan muter-muter Bu, capek, dia nggak suka sama yang muter-muter. Udah, datang kamu mau ngomong apa? Kalau kamu mau tegur saya, langsung, tegurnya maksudnya apa? Gak usah muter-muter ke Bogor, ke Bandung, ke Cirebon, gak usah Bu, dia tambah marah. Betul? Itu orang kolerik. Ya, itu orang kolerik. Jadi lihat, saya menyampaikan seperti ini supaya di rumah tangga ibu-ibu juga ibu-ibu harus kenal anakmu tuh seperti apa hatinya. Suamimu tuh seperti apa hatinya. Jadi ketika kita hidup dalam keluarga, cara kita berkata-kata mendatangkan berkat. Amin. Ya, mendatangkan berkat. Oke. Saya terlalu banyak lah Bu ya dalam rumah tangga biasanya. Nanti dampak atau feedback dari suami dan anak tuh bicara begini, mama tuh rajin persekutuan loh, setiap Selasa ikut siloam, tapi kalau ngomong, nah gitu ya, kalau di rumah, nah itu jangan kayak begitu ya Bu ya. Oke, jadi pastikan kita datang dimanapun kita berada, kita jadi berkat buat banyak orang, amin ya. Jadi perkataan kita paramition, perkataan kita itu tepat cara penyampaiannya. Oke, ya, membawa sejahtera orang yang mendengarkannya. Ya, seperti itu. Jadi hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, sekarang yang ketiga, Bu. Yang ketiga, apa yang harus diperlihatkan dalam sebuah komunitas, ya, supaya komunitas itu, entah itu keluarga, gereja, persekutuan, apapun bentuknya, menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, yuk kita baca yuk, salah satu ibu baca Efesus pasal yang keempat, ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Efesus pasal yang keempat, ayat 3 sampai 6. Silakan yang sudah dapat baca yuk. Efesus 3 ayat 4 sampai 6. Ayat 3, Efesus 4 ayat 3 sampai 6. Efesus 4 ayat 3 sampai 6. Iya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya, bagaimana caranya komunitas itu menjadi berkat? Ya, ibu-ibu kekasih, dalam kalimatnya dikatakan ini persekutuan yang terjadi, yang terjalin di dalam penguasaan Roh Kudus. Jadi fellowship in Holy Spirit, ya. Jadi terjadi persekutuan oleh karena Roh Kudus yang berkuasa di tengah-tengah persekutuan itu. Makanya segala sesuatu menjadi sehati. Kalau ibu-ibu lihat kalimatnya tadi,
Ya, satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya, jadi ibu-ibu kekasih, semuanya punya kesehatian. Dasarnya sama, tujuannya sama, pencapaiannya sama, yaitu bergerak berjalan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudusnya diberikan di persekutuan itu. Jadi masing-masing tahu ketika mereka ada di tempat itu, tujuan mereka adalah untuk memuliakan Tuhan, Bu. Makanya tadi kita baca kan, bukan cari kepentingan sendiri. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh yang konkret gitu ya, saya join di Siloam itu buat apa? Kan gitu ya, saya join ke Siloam cari apa? Buat apa? Nah, kalau saya join di Siloam, hendaklah oleh karena campur tangan Roh Kudus. Karena saya dituntun dibentuk oleh Roh Kudus. Karena saya ingin didewasakan Roh Kudus. Jadi semuanya terkendali oleh kuasa Roh Kudus. Nah, biarlah orang lain melihat seperti itu, Bu. Jangan sampai kita bersama satu persekutuan, tapi dasarnya beda-beda. Ya, dasarnya beda-beda. Gitu. Yang satu bilang, oh nyanyi jangan kayak begini, itu sesat. Nanti yang satu bilang, nyanyinya yang kayak begini, kalau yang begitu sesat. Yang satu bilang, doa jangan begini, yang begini sesat. Nah, jadi repot kalau orang lihat begitu. Betul? Makanya sulit ya, Bu. Ya, sulit, Bu. Kadang-kadang kekristenan jadi berkat buat banyak orang tuh sulit. Ini internal kita, ya, kita bicara dengan open minded, kita bicara dengan pikiran yang terbuka. Kadang-kadang, Bu, kalau kita mau ke gereja yang berbeda sinode saja, itu aturannya harus diikuti dari ulang, betul? Semuanya, kadang-kadang yang gak alkitabiah jadinya kalau bagi saya. Pindah sinode, pindah aturan, pindah sinode, pindah semuanya. Jadi apa yang sudah dilakukan di tempat yang lalu, itu kadang-kadang dianulir gitu loh, ibaratnya begitu. Ya, ada orang-orang yang saya kadang-kadang ngobrol sama mereka gitu ya. Mereka pindah kota nih, Bu. Mereka pindah kota, mereka pindah negara. Lalu kemudian di tempat itu mereka nggak temukan gereja yang palangnya sama. Perhatikan baik-baik. Yang palangnya sama. Oke? Padahal kalau dilihat latar belakangnya sama. Oke, katakanlah begini. Kekristenan kan ada Katolik, ada Protestan, betul? Ya. Nah, di dalam Protestan tuh palangnya banyak banget kan, Bu? Ya, palangnya banyak banget. Nah, dia Protestan nih, mau pindah daerah, pindah negara. Di tempat itu dia nggak temuin yang palangnya sama, padahal sama-sama Protestan yang ada di situ. Tapi nggak ada yang palangnya sama. Dia nggak mau ke gereja loh, Bu. Lihat ya, ngeri sekali kan kadang-kadang kekristenan sampai segitu adanya. Aduh, nggak ada gereja itu di situ, Pastor Marta. Maksudnya, yang ada emang gereja apa? Ya adanya yang palang yang lain. Saya suka bilang begini, sejauh itu bukan gereja setan, lu masuk aja di situ. Betul nggak sih? Ya, beda loh sama saudara sebapak kita. Mau ke negara manapun, mau ke provinsi manapun, selama ada bangunan yang ada kubahnya, dia masuk aja tuh, Bu. Betul nggak? Penjaga gedungnya juga nggak akan larang-larang, dari sinode mana gitu kan ya, dari musola mana, wilayah mana, dari masjid bagian mana, bagian barat apa bagian timur kan gitu kan. Enggak tuh, Bu. Mereka mau masuk masjid mana aja di provinsi manapun, di negara manapun, welcome tuh. Betul nggak? Nah, ini kan harus jadi sebuah perenungan bagi kita kekristenan, Bu. Coba salah satu buka Yohanes 21. Yohanes 17. Yohanes 17. Lihat judul perikopnya apa di situ? Coba judul perikopnya aja lihat. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, doa Yesus untuk murid-muridnya.
Kalau sesuatu sampai didoakan berarti Erika important nggak nih? Urgent nggak? Penting, betul? Sampai Yesus mendoakan sesuatu berarti penting. Coba sekilas lihat, yang didoakan sekitar apa sih? Supaya apa? Kesatuan ya. Nah, supaya kesatuan ya. Oke. Apakah Tuhan Yesus berdoa supaya muridnya kaya? Apakah Tuhan Yesus berdoa supaya muridnya sembuh? Oke. Ya, enggak tuh. Yesus berdoa supaya muridnya apa? Bersatu. Bersatu, Bu. 1 bulan yang lalu di minggu yang pertama saya sudah kasih gambaran gampang gitu kan ya. Kan kita nyanyi ya, ku tak pandang dari gereja mana asal kau berdiri atas firman-Nya, betul? Ya. Nah, itu doa Yesus tuh. Dia rindu banget kita semua dari berbagai latar belakang gereja, sinode, apapun juga bersatu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Makanya jangan sampai kita terpecah-pecah hanya hal-hal yang tidak esensi, Bu. Cuma gara-gara yang satu tepuk tangan, yang satu nggak tepuk tangan, pecah. Yang satu bahasa roh, yang satu nggak bahasa roh, pecah. Yang satu pakai full band, yang satu cuma pakai piano, pecah. Ini nggak esensi. Nih ya, di zaman kita patahkan yang begini-begini, Bu. Ya, selama darah kita darah Yesus dan semuanya mau bersatu di dalam kuasa kendali Roh Kudus, kita adalah anak-anak Tuhan di dalam tempat yang sama. Amin. Makanya nggak ada masalah. Mau nyanyi pakai piano aja boleh. Kalau bisa pakai full band kenapa tidak? Betul? Kalau bisa tepuk tangan kenapa tidak? Kalau nggak bisa tepuk tangan juga nggak apa-apa. Yang penting semuanya ada firman-Nya, kan begitu? Ya, mau berbahasa roh juga boleh karena ada ayatnya. Tidak berbahasa roh juga tergantung situasinya, jangan dipersoalkan berlebihan. Kalau tidak melanggar Alkitabiah, betul? Jadi ayo ibu-ibu kekasih, biarkan Roh Kudus yang kuasai kita, amin. Menyatukan kita, jadi kita semua sama, orang lihat kita digerakkan oleh Tuhan yang sama yang kita sembah. Ya, jadi kita fellowship in Holy Spirit, bersatu oleh karena Roh Kudus yang menyatukan kita. Dan itu kelihatan oleh semua orang. Nah, saya rindu Siloam seperti itu. Ya, saya nggak peduli yang dari GPIB, saya nggak peduli yang HKBP, saya nggak peduli yang GKI, yang GBI. Itu tempat kita masing-masing. Tapi kita ketika bersatu, yang menyatukan kita adalah nama Yesus. Amin. Nama Yesus. Oke, ayo dong. Masa sampai Yesus ngedoain anak-anaknya, Bu? Itu kan berarti anak-anaknya pada berantem semua tuh. Ya, jangan dong seperti itu. Ya, masa doa Yesus nggak powerful? Oke, kita harus bisa merealisasi kalau doa Yesus luar biasa. Yang terakhir, ibu-ibu kekasih. Yang terakhir, yang keempat, ya, yang keempat. Yang keempat, dalam sebuah komunitas, ya, dalam sebuah komunitas perlu adanya rasa sayang dan belas kasihan. Ya, dalam sebuah komunitas perlu adanya rasa saling menyayangi dan belas kasihan. Nah, saya terangkan dulu nih rasa sayangnya ya, Bu ya, rasa sayangnya. Kalau dalam bahasa aslinya, ya, kata sayang di sini, ya ibu-ibu kekasih, itu diartikan sebagai usus. Tahu ya usus? Oke. Di tubuh kita nih ada usus, Bu. Ya, ada usus. Jadi lihat nih, hebatnya orang-orang zaman dulu itu, kita kan kalau ngomong begini, aku mengasihimu dari hatiku. Betul? Ya. Aku mencintaimu dari hatiku. Tetapi
Alkitab menulis dalam bahasa aslinya bukan cuma dari hati, Bu, tapi lebih dalam lagi, dari usus. Ya, Bu, kalau ada orang bilang begini nih, ya, itu orang mah gak tersembunyi depan mata gue, jeroan-jeroannya gue tahu semua. Paham gak kalimat itu, Bu? Ya kan? Ya, ya orang mah gue tahu semua lah, dalam-dalamnya jeroan-jeroannya gue tahu. Nah, jeroan itu kan termasuk usus ya, Bu ya, gitu. Berarti kalau udah ngomongin jeroan, gitu ya, ini ngomongin sesuatu yang dalam diri orang, betul? Oke, jadi orang zaman itu bukan cuma bilang dari hati, ya udah gak keren, Bu. Ya, udah kalau cuma dari hati itu udah masih permukaan. Kalau orang zaman dulu bilang, gua sayang sama lo sedalam usus gua, katanya begitu tuh. Waduh, gak main-main kan? Berarti sedalam-dalamnya dia menyayangi orang lain. Jadi, Bu, kalau dari hati aja udah gak laku di Alkitab, apalagi kalau gak dari hati. Amin. Ya, kalau kita sayang sama orang gak dari hati, ya udahlah, itu udah gak laku lah, udah gak dihitung tuh, gitu ya. Karena sayang dari hati aja udah biasa-biasa doang kata Alkitab. Tapi yang Alkitab inginkan sayangnya dari lebih dalam lagi, dari usus kita, katanya Alkitab gitu. Ya, bahasa aslinya tuh splachna, gitu ya. Susah ngejanya nih, Bu ya. Splachna tuh usus. Jadi dalam banget, dari hatiku yang terdalam aku mencintai engkau, mengasihi engkau. Wow, Bu, kalau komunitas bisa cintanya sedalam itu, keren banget tuh komunitas. Betul? Ya, kalau sampai ada orang bisa mencintai orang lain begitu dalamnya, ya ampun, cuma teguran kecil aja gak akan bikin orang tersinggung. Teguran aja gak bikin orang angkat kaki dari rumah, dari keluarga, dari persekutuan. Betul gak? Kalau kita bisa bangun cinta yang dalam. Bu, saya sedikit buka rahasia ya. Saya sedikit buka rahasia, oke? Saya gak bilang cinta saya sudah sempurna, enggak. Saya juga proses mencintai. Tapi saya bisa ngerasain yang namanya cinta dalam tuh kayak apa gitu loh ya. Walaupun mungkin itu belum sempurna lah, sekali lagi belum sempurna, tapi saya membayangkan kayak gitu loh, kayak gitu. Sebetulnya yang paling gampang tuh ya kasihnya suami istri, betul? Kasihnya suami istri tuh dalam banget, Bu, seharusnya. Kalau saya tanya, Bu, suamimu tiap hari bisa bikin salah nggak? Ayo, suamimu tiap hari bisa bikin salah kan? Sekarang saya tanya, tiap kali bikin salah ibu ceraiin nggak? Pokoknya tiap kali bikin salah keluar dari rumah ya, kan gitu ya. Ayo yang menikah lebih dari 20 tahun, kan gitu kan ya. Bisa awet kan? Ya, bisa awet kan? Ya itu dia, kenapa bisa awet? Karena cinta kita sama dia dalam banget, Bu. Padahal kalau kita mau ngomongin salahnya udah gede banget. Ya, salahnya suami kita tuh udah gede banget buat kita, kan gitu kan ya. Tapi karena cintaku sedalam usus. Wah, besok juga ngomongnya sama suami jangan kayak begitu ya. Pak, aku cinta padamu sedalam usus. Nanti bingung suamimu. Pakai hati aja. Ngomongnya pakai hati. Karena gak ngerti, dia gak ikut ibadah ini soalnya. Jadi gak ngerti. Jadi jangan bilang, Pak, cintaku sedalam usus gitu ya. Enggak, jangan kayak begitu. Ya, tapi lihat, karena cinta kita dalam, dia buat salah, kita mampu memaafkan, betul? Apalagi kalau kesalahannya kecil, udahlah, gitu kan, seperti itu. Kenapa? Gue cintanya dalam banget sama dia. Nah, kayak begitu loh, Bu. Ya, jadi yang tadi saya bilang saya mau buka rahasia dikit gitu ya. Saya tuh di Siloam tuh ngalamin fluktuasi luar biasa, Bu. Dari tahun 2018. Tuhan utus saya untuk bersama-sama rekan-rekan membangun Siloam. Itu fluktuatif sekali hati saya. Ya, bahkan di tengah-tengah perjalanan yang ada, saya diminta untuk menutup Siloam, Bu. Gitu ya. Saya diminta untuk menutup Siloam ketika itu. Ya. Dan itu pertarungan batin yang luar biasa dalam hidup saya. Di satu sisi otoritas, di satu sisi main hati. Gitu. Ya, main hati.
Kalau secara otoritas, layaknya saya harus tunduk otoritas. Oke? Kalau secara otoritas. Tetapi saya nggak bisa bohong sama hati saya ketika itu. Beberapa bulan saya kayak orang gamang. Mungkin kalau ibu-ibu yang lebih lama berjalan sama saya tahu banget tuh. Saya kayak orang gamang, Bu. Mau lakuin ini, bingung lakukan itu, bingung mau ambil keputusan ini, bingung ambil keputusan itu, bingung. Gitu. Sampai pada akhirnya, saya memutuskan untuk meninggalkan otoritas dan kemudian saya melanjutkan Siloam. Itu keputusan yang saya ambil ketika itu. Ya. Dan kalau dipikir-pikir, ketika itu saya ngobrol sama beberapa pengurus, saya bilang begini, ya kalau mau dihitung untung ruginya, di Siloam juga ada untung ruginya saya bertahan. Di Siloam juga ada enak gak enaknya, Bu. Gitu ya. Berjalan 2 tahun lebih bersama Siloam bukan berarti enak terus loh, jangan salah, Bu. Oke, ada hal-hal yang gak enak begitu. Ada hal-hal yang gak enak yang saya alami. Gak 1-2 kali. Dan kalau saya mau ngikutin nafsu duniawi saya, ya saya mau cari yang enak dong. Gitu ya. Tapi saya mau katakan, lihat ya, affection, deep affection yang saya punya, pada akhirnya membuat saya mengambil keputusan, saya melepas otoritas, dan kemudian saya berjalan terus sama Siloam. Nah di situ saya belajar, oh cinta yang dalam tuh kayak begitu ya. Paham, Bu, maksud saya? Oke? Cinta yang dalam tuh bisa kayak begitu. Ya, sekali lagi saya bukan berarti punya cinta sudah sempurna, Bu. Enggak, saya juga dalam proses. Tapi saya pernah punya pengalaman sedikit yang Tuhan kasih. Kalau cintamu dalam, itu apapun gak bisa ngalahin, Bu. Apapun gak bisa berhentiin langkah. Apapun gak bisa bikin kita nyerah. Kalau cinta kita dalam. Bu, suatu ketika temanmu akan nyebelin dirimu. Betul? Suatu ketika walaupun kita gak ketemu satu dengan yang lain, ketemunya di Zoom. Bisa loh, Bu, gara-gara di Zoom orang berantem. Bisa gak? Ayo sekarang saya tanya, bisa gak di Zoom bikin orang berantem? Bisa. Bisa. Ya, malah sebetulnya saya bilang lebih besar tuh kesempatan berantemnya karena bisa salah ngerti kan kalau di Zoom. Tapi kalau kita punya cinta yang dalam, kalau kita punya cinta yang dalam dengan teman kita, dengan suami kita, dengan anak kita, maka perbedaan yang ada tidak terlalu menjadi masalah buat kita. Amin. Nah ini loh yang harus kita latih, Bu, punya cinta sedalam usus. Ya, punya cinta sedalam usus, dalam sekali di dalam komunitas di mana Tuhan tempatkan kita. Nah, kalau cintanya sedalam usus, maka nanti mudah punya belas kasihan, punya compassion, betul? Ya. Kalau cintanya sekedar, ya udahlah hari Selasa ada yang lebih oke ngajak ke mall tinggal, gitu kan? Ya ada yang lebih ini nih gitu ya, ada yang lebih bisa dibeli dan lain sebagainya. Di Siloam suruh donasi buat panti asuhan. Ah udahlah nanti aja, ini ada baju lagi keren banget harganya, kan gitu kan. Susah nanti kita punya compassion kalau nggak punya cinta yang dalam. Oke? Tapi kalau punya cinta yang dalam, kita punya compassion. Nah ibu-ibu kekasih, coba salah satu ibu baca Markus 1 ayat 41. Markus 1:41 yuk. Markus 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, Aku mau, jadilah engkau tahir. Ya, jadi lihat. Orang yang compassion ini seperti ini, Bu. Jadi bedakan antara kasihan sama belas kasihan. Beda ya. Orang kasihan sama belas kasihan itu beda. Kalau kita lihat pengemis di jalan, kita bisa begini nih. Kasihan ya, itu orang
nggak makan kurus kering. Kita dengar ada teman kita kebakaran rumahnya. Ketika dengar kita bilang begini, kasihan ya rumahnya kebakaran, suaminya lagi nggak ada lagi. Oke. Kita dengar ada teman yang sakit di Siloam. Kita bilang, kasihan ya dia sakit. Aduh pasti nggak enak dia sakit. Bu, kalau cuma sampai di situ, itu hanya punya kasihan. Oke. Ingat yang Tuhan ajarkan di dalam komunitas bukan cuma kasihan, tapi compassion, belas kasihan. Kalau belas kasihan itu kayak apa? Nah lihat tadi yang Mbak Dita baca, betul? Awalnya di kalimatnya apa tuh dikatakan? Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Apakah berhenti sampai di situ ibu-ibu? Enggak. Habis hatinya tergugah, lalu kemudian Yesus mengulurkan tangan. Ada tindakan? Yes. Kasihan tidak sama dengan belas kasihan. Kasihan cuma sampai di perasaan, cuma sampai di bibir. Tapi belas kasihan itu action. Amin. Ya. Satu lagi Mbak Dita, baca Matius 9 ayat 13. Oke, ini yang bilang bukan Bu Marta ya. Yang bilang Alkitab loh ini. Matius 9 ayat 13 yuk Mbak Dita. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, jadi yang Tuhan kehendaki apa? Kasihan? Hanya kasihan? No. Belas kasihan. Jadi dalam komunitas kita, dalam keluarga, dalam Siloam, jangan cuma punya kasihan, Bu. Ya. Satu sama lain kalau terjadi sesuatu harus sampai pada tingkatan belas kasihan. Dan jangan cuma sama pemimpinnya aja. Setuju? Ya. Tapi sesama kita di dalam Siloam khususnya, kembangkan sikap belas kasihan. Wah, saya senang banget bagaimana ibu-ibu care sama saya tuh senang banget saya, Bu. Ya, saya baru bilang, Bu, rambut saya rontok. Wah, itu yang namanya lidah buaya di rumah saya banyak banget tuh. Ya, dari mulai yang pohon sampai yang potongan tuh. Padahal saya cuma bilang, rambut saya rontok. Itu yang namanya potongan lidah buaya banyak banget dikirim ke rumah saya, Bu. Puji Tuhan hari ini udah gak rontok lagi ya, ibu-ibu yang mengirimkan lidah buaya. Terima kasih. Nah, itu cepet banget tuh. Saya gak minta apa-apa. Saya cuma bilang, gara-gara COVID, long impact-nya adalah saya kena rontok. Itu langsung loh, Bu, bergerak tuh yang namanya lidah buaya. Kayak gitu loh. Nah itu sama saya. Yes, saya mentornya Siloam. Saya gak kepengen itu terjadi hanya sama saya. Amin. Tapi kalau ada rekan-rekan kita sesama Siloam pun harus diberikan belas kasihan. Bertindak cepat Siloam. Amin. Ya, bertindak cepat gitu ya. Nanti kalau misalnya siapa gitu ya, aduh kok gue rasanya masuk angin ya, udah langsung kirim tolak angin ke rumahnya. Ya, langsung kirim tolak angin ke rumahnya gitu ya, Bu ya. Nah ini saya kasih contoh, Oke? Harus seperti itu. Itu cuma mula-mula kayak begitu, Bu. Aduh, kalau sampai komunitas terlihat seperti itu kan indah ya. Indah sekali. Ya saya tidak berdoa supaya anggota di Siloam punya kesusahan, enggak gitu ya. Enggak ibu-ibu. Tetapi kalau apa terjadi gitu ya. Makanya ibu-ibu kekasih,
affection and compassion. Dan itu yang Tuhan kehendaki, belas kasihan. Yuk, ayat terakhir, buka Filipi pasal 2 ayat pertama. Tadi kan kita bacanya ayat yang kedua ya. Jadi Rasul Paulus tuh pengen banget itu terjadi yang tadi kita baca. Coba salah satu ibu yuk baca Filipi 2 ayat 1. Yang keras bacanya ya. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Nah, inilah yang kita bahas hari ini. 4 hal yang harus nyata dalam sebuah komunitas. Amin. Ada apa yang pertama? Nasihat. Betul? Ya. Lalu yang kedua ada apa, Bu? Penghiburan kasih. Ya. Ya. Paramition tadi, comfort of love. Jadi kalau menyampaikan sesuatu, orang Jakarta bilang nggak asal jeblak. Menyamankan. Betul? Ada penghiburan kasih. Yang ketiga, ada apa? Persekutuan roh. Persekutuan roh, fellowship in spirit. Ya, jadi fellowshipnya digerakkan oleh Roh Kudus, didasarkan oleh Roh Kudus, diarahkan oleh Roh Kudus. Dan yang keempat, Kasih mesra. kasih mesra dan belas kasihan. ya, affection and compassion. Ya, cintanya sedalam usus, gitu ya ibu-ibu ya. Dan itu akan memampukan kita untuk berbelas kasih. Saya rindu di akhir zaman ini, Bu, komunitas yang seperti Alkitab ini dibangkitkan kembali. Ya, yang tidak melihat engkau sinode apa, tidak melihat engkau suku mana, tidak melihat engkau sosialita tingkat berapa, asal engkau berdiri di atas firman-Nya. Amin. Ayo kita bangun. Di rumah tangga kita, yes, bangun di rumah tangga kita. Ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan di dalam roh, ada kasih mesra dan belas kasihan di rumah tangga kita. Ayo ibu-ibu Siloam, bersikap seperti itu. Nanti anak-anakmu akan suka melihatnya. Suamimu akan suka melihatnya. Dan kalau mereka suka, mereka akan bisa dibawa untuk bersama-sama menikmati Tuhan seperti kita. Amin. Di tempat di mana kita bekerja, ayo, kalau kita wanita karir Siloam, mari lakukan seperti itu. Ya, kita di Siloam, apalagi ya, sudah tidak ada alasan. Oke, ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kita berproses di Siloam untuk seperti itu. Amin. Jadi orang lihat gitu ya, kamu tuh di Siloam ngapain sih? Gitu kan? Kamu tuh di Siloam belajar apa sih? Kamu tuh di Siloam hasilnya apa sih? Ya hasilnya firman Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Hasilnya firman Tuhan. Mereka lihat Kristus dalam hidup kita. Ya, jadi saya rindu ibu-ibu kekasih. Ini terjadi dimanapun kita diutus sama Tuhan. Amin. Kita angkat pujian yang tadi, yuk. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Yuk katakan, tak akan pernah ku sesali. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup.
berjalan sesuai dengan janji-Mu Tuhan dalam setiap langkah-langkah kami. Dan bukan hanya sekedar berjalan, tapi pegang teguh apa yang Kau ajarkan kepada kami. Tuhan, Engkau berkata bahwa seyogianya kami ini adalah suratan yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Biarlah kami menjadi suratan pujian ketika orang lihat kehidupan kami. Sehingga mereka akan rindu dibawa kepada Yesus. Akan rindu dibawa untuk mengenal, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Untuk itu mulailah dari kami Tuhan. Mungkin di rumah tangga kami, di gereja kami, di persekutuan kami, di komunitas kami. Kami menjadi suratan yang terbuka. Displaynya Tuhan. Orang melihat firman-Mu dalam hidup kami. Orang melihat gaya hidup yang Kau ajarkan kepada kami. Tuhan, 4 hal kami pelajari sore hari ini. Dan biarlah itu kami renungkan. Dan biarlah itu terproses dalam hidup kami. Bahwa kami menjadi orang-orang yang demikian. Kami adalah orang-orang yang tidak mendiamkan persoalan, tetapi memberikan nasihat tepat pada waktunya. Kami adalah orang-orang yang berhikmat ketika menyampaikan sesuatu, sehingga orang lain rasa nyaman ketika kami menyampaikan sesuatu. Kami adalah orang-orang yang berjalan dalam tuntunan Roh. Kami semuanya bersatu. Kami mengenal, kami berjalan bersama dengan tuntunan Roh yang sama. Dan Tuhan, kami mau punya cinta yang bukan hanya sekedar dari hati, tapi punya cinta yang dalam hidup kami. Sehingga kami bisa menerima orang-orang di sekitar kami dengan kasih Kristus yang luar biasa. Kalau Yesus sampai meninggalkan surga mulia, itu karena cintanya dalam sama kami. Kalau Yesus rela mengosongkan dirinya dan tersiksa begitu sangat menyakitkan, itu karena cintanya dalam sama kami. Cinta yang seperti itu yang kami inginkan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami pun mampu mencintai orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami akan cepat bertindak, cepat tergerak kalau orang lain memerlukan pertolongan kami. Kami punya compassion, kami punya belas kasihan Tuhan. Di keluarga kami, di komunitas kami, dimanapun kami berada. Maka biarlah lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, aku khusus berdoa bagi Siloam di tempat ini Tuhan. Gak ada yang kebetulan kami dikumpulkan di komunitas ini. Kami belajar, kami bertumbuh, kami didewasakan di komunitas ini Tuhan. Bapak, biarlah kami peluk firman Tuhan sore hari ini. Kami menjadi komunitas yang belajar untuk mengikuti arahan Tuhan. Hari ini firman ini bukan hanya untuk member, bukan hanya untuk jemaat, tapi untuk hamba-Mu sendiri juga Tuhan. Biarlah gaya hidup yang seperti ini nyata di Siloam, kelihatan di Siloam Tuhan. Orang lihat Siloam, orang lihat Filipi pasalnya yang kedua ayat 1 tadi Tuhan. Di Siloam ada nasihat, di Siloam ada penghiburan, di Siloam ada kasih mesra, di Siloam ada persekutuan dalam Roh, dan ada belas kasihan. Tuhan, aku berdoa biar komunitas ini bertumbuh demikian. Komunitas ini menjadi berkat, supaya setiap orang yang melihat kami di dalam komunitas ini diberkati oleh kemuliaan Tuhan. Diberkatilah setiap ibu yang ada Tuhan. Jadikan kami utusan-utusan Kristus untuk menyatakan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Apa yang kami pelajari, biarlah bertumbuh dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang menangkap pesan Tuhan sore hari ini bersama-sama katakan amin. Terima kasih. Kami mengucapkan selamat datang di ibadah wanita Siloam Komuniti pada sore hari. Kiranya firman yang disampaikan oleh kesempatan membentuk kita untuk bertumbuh dalam komunitas keluarga gereja persekutuan yang dikendalikan oleh Roh Kudus sebagai satu tubuh dan satu roh dalam Kristus, sehingga keempat nasihat, penghiburan, kasih, persekutuan roh dan kasih serta belas kasihan dapat kita wujudkan dalam kehidupan. Selanjutnya,
Kami ucapkan terima kasih kepada Pastor Marta atas pelayanan firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati karya dan pelayanan dimanapun Tuhan mengutus itu. Berikutnya, beberapa pengumuman. Sama-sama.